Ini orang yang tidak terkenal, orang rendahan, al-khamilin, tidak punya nama, sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dalam Al-Qur'an itu oleh Imam Nawawi ditulis ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum. Sabarlah engkau Muhammad beserta orang yang menyeru kepada Tuhanmu pagi dan petang, yuriduna wajha, karena menghendaki ridwan Allah. Wala ta'du 'ainaka, jangan engkau memalingkan kedua pandanganmu anhum, mereka, anhum dari mereka, karena memandang meremehkan maksudnya. Jangan berpaling dari orang-orang, jangan pernah berpaling dari siapapun, jangan pernah meremehkan siapapun. Ini kalau kita mengembangkan berpaling ini, kata-kata berpaling. Atole ini kan artinya tedek, tak nyapa, tak lalabat, tak besuk, tak takziah, kadang tandanya meninggal, tak norok. Ini kan bagian dari berpaling juga, bagian dari tedek, bagian dari tak rekan. Coba kalau dikembangkan, apa saja yang kira-kira mendekati berpaling. Orang berpaling itu mungkin karena benci, mungkin karena dia miskin, mungkin karena, dan macam-macam. Kita ini butuh ngaji tasawuf terus untuk melunakkan hati. Kalau istilah di dalam tasawuf itu untuk melumatkan hati. Nah, kita tidak pernah lumat hati kita itu. Melumatkan hati. An Harits bin Wahb radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Tidakkah aku akan memberitahu kalian dengan penduduk surga? Lalu ini Nabi, kullu dha'ifin mutadha'af. Setiap orang lemah yang dilemahkan. Tetapi jangan promo itu, syarat dan ketentuan berlaku betul. Artinya orang yang taat, cerita kerja dan sebagainya. Ini pun soal lemahnya orang yang dilihat. Jadi syarat dan ketentuan berlaku dan orangnya lemah atau dilemahkan. Ini jaminan itu, jaminan. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Nabi itu tidak dijamin masuk surga misalnya, walaupun dia ahli apa dan sebagainya, memang harus dihubung. Jadi tidak hanya fokus kepada satu hadis, tidak hanya fokus kepada satu hadis, mesti harus mengkaji hadis-hadis lain yang berhubungan dengan itu. Seperti misalnya kalau kita bicara takdir misalnya, kalau cuma satu hadis, satu keterangan misalnya, kita lalu menjadi orang yang apatis, pesimis, tidak bisa mengembangkan diri. Ya tidak lah, jangan pengiran daya, mencari pengiran segentang, pakai ada apa ada pakur segentang. Nah, kalau kita ke situ, coba kita kembangkan lain supaya kita lebih longgar gitu. Misalnya seperti itu. Misalnya
Yamhullahu wa yuthbit. Yamhullahu wa yuthbit. Allah bisa menghapus dan bisa menetapkan. Nanti walaupun sudah dicap bagaimana, si tak bisa yoba itu kalau sudah terjadi, sudah takdir tak bisa yoba. Misalnya sudah merelakonin, ya itu sudah merelakonin. Memang ada ketentuan-ketentuan Allah itu yang secara apa itu tidak bisa diubah memang. Misalnya kita ditakdirkan menjadi warga negara Indonesia karena lahir di Indonesia, ya tak bisa lahir di Amerika. Kita dikasih warna kulit, dikasih wajah seperti ini ya. Nah, kalau takdir itu berhubungan dengan ikhtiar, dengan usaha, itu sangat luas. Allah mengajarkan kita tidak pesimis. Jadi di sini ini Al-Quran juga menghargai orang-orang yang lemah, orang fakir, orang yang tidak punya nama. Terus orang yang masuk surga itu kullu dhaifin mutadha'af. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Ini. Seandainya dia meminta kepada Allah, maka Allah akan mengabulkannya. Itu dianggap makhluk orang yang paling dekat dengan Allah. Makanya kita jangan meremehkan orang lemah. Pentain doa itu. Pentain doa. Jangan nantos minta doa ke ABCD. Misalnya, polanya kiai minta doa, polanya Habib minta doa. Jangan nantos kiai, jangan nantos Habib. Siapapun saja yang syarat dan ketentuannya berlaku dan dia misalnya fakir, miskin, dhaif, mau doa, minta doa. Tapi kita kadang-kadang begini. Kadang-kadang kita mengatakan, begitu TV ngaji dia, padahal dia doa untuk dirinya sendiri. Aku pun tak kaya. Kadang kita muncul seperti itu. Siapa tahu, banyak dalam hadis itu ya. Siapa tahu orang itu memang dibuat demikian oleh Allah, itu dibuat contoh demikian oleh Allah itu. Memang dibuat seperti itu untuk contoh, sebagai model. Tapi ketika dia mendoakan orang lain, respon Allah itu juga berbeda. Ini artinya jangan menganggap remeh orang lain, jangan menganggap remeh atau jangan memandang orang lain itu tidak bisa apa-apa. Dia bisa berbuat untuk orang lain, bisa, mungkin saja dia tidak bisa dalam pengertian masih ditangguhkan oleh Allah untuk berbuat untuk dirinya sendiri. Nah, ala ukhbirukum bi ahli nar, maukah aku kasih kabar kamu
penduduk ahli neraka. Naudzubillah min dzalik. Kullu utullin jawaz. Kullu utullin jawaz. Jawaz. Mustakbir. Setiap orang yang keras hatinya, al-ghalidh, al-utul al-ghalidh, keras. Al-jawaz, al-jawaz kalau di sana itu al-jumu' wal manu'. Merajah, melempok. Jangan betul bapak. Ya, udah dia asli bapak. Ad-dukhmul mukhtal fi masyihi. Wakila al-qasirul batin. Nah, cek sakenya, ini perumpamannya ya. Cek sakenya diumpamakan secara fisik, orang al-utul al-jawaz mustakbir ini cek sakingnya diumpamakan secara fisik, orang yang, mohon maaf, orang yang perutnya besar, badannya gemuk, ajaran. Nah, itu. Bukan orang itu yang apa ya, yang besarkan diri, tetapi perumpamaannya. Jadi apa? Mendiga ya. Mendiga. Tidak apa adanya, ajaran tidak apa adanya. Memekar. Nah itu. Memekar. Di sini dicontohkan cek sakenga, karena apa? Utulin jawaz mustakbir ini perangai, bukan sifat fisik. Bukan sifat fisik. Cek sakenga visualisasikan orang sombong itu seperti orang lempo, tengki, raja, gendut, ajalan. Nah itu kalau divisualisasikan. Tapi perangai ini bukan fisik. Atau seperti orang panda, lempo, raja tabu. Seperti itu kira-kira. Bagaimana panjenengan membayangkan itu? Tidak semua kupir. Jadi tidak setiap orang seperti itu sombong, bukan. Ini sombong jadi ini pekerjaan hati, bukan fisik, Tetapi seandainya difisikkan, dipotret, ya potretnya seperti itu. Jadi mau orang koros bisa kia, mau tiga bisa kia. Orang ini orang aja semua bisa saja. Nah, bisa saja. Nah itu ya, bisa saja. Kejam. Itu termasuk ini, kejam. Utulin jawaz, kejam. Nyakain orang, haknya dikurangi. Mestinya orang makan 3 kali, dipaksa untuk makan. Mestinya orang dapat pekerjaan, tidak dikasih pekerjaan. Keluar mendatang orang lain. Itu bagian dari yang juga. Bagian dari ini, utulin jawaz, mustakbir, istakbar, membesarkan dirinya. Pada. Jadi sebaliknya orang yang dhaifun mutadha'af, sebaliknya. Kok tidak apa adanya. Ad-dukhmul mukhtal fi masyihi. Waqsid fi masyika wawdud min sautik. Rakorakan termasuk ini. Rakorakan. Woi. Tak perlu rakorakan, tak perlu misalnya. Benih yang bermaleng, benih yang belum bermaleng.
berteriak-teriak. Ini. Kalau di syaratnya itu an-nahyu 'anil ghalab wal khuyala. Khuyala ini yang itu kan agaya gitu ya. Khuyala. Khuyala ini kan mengada-ngada, menghayal. Ajalan mengada-ngada, akal lampi mengada-ngada. Khuyala. Tidak apa adanya. Makanya sangat dikecam oleh Islam itu orang yang asarongan sampai ngelelek. Kalau karena khoyala itu cek haram, ya ada cek haram sebetulnya, ya haram lah. Istihbabut tawadhu wa tadallulil muslimin. Dianjurkan untuk tawadhu. Tawadhu kalau secara fisik tunduk sekonik, tapi tidak sampai seperti orang ruku. Kalau secara hati tawadhu itu mengalah. Wa tadallulil muslimin, dan rendah hati kepada saudara, bukan merendahkan diri, tapi rendah hati. Merendahkan diri tidak boleh, tapi rendah hati, rendah diri, rendah hati itu yang boleh. Di dalam Al-Quran, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kalau kepada orang kafir harus menunjukkan kekuatan, jangan terbalik. Wa Nabil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, berkata Abil Abbas, marra rajulun 'alan nabiyyi, lewat. Kalau marrabbi itu ketemu. Marra bin nabi, ketemu kalau bin nabi. Marra ala, lebat. Ya, berbeda dengan mulia. Lewat faqala, maka ajabu Rasulullah. Jadi pada saat Sahal ini duduk bersama Rasulullah, pas berjalan lebat ya Rasulullah. Faqala li rajulin indahu jalisun. Rasulullah ajabu pada teman duduknya itu. Rasulullah alungku dengan Sahal seperti yang debat ya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, ma ra'yuka fi hadza? Jangan sampai nanti apa orang yang sah. Kita mau jangan bisa kira sini orang yang suruh nilai. Maka berkata Sahal, rajul itu teman duduknya itu, rajulun min asyrafin nas, kadisa Rasul, seseorang dari paling mulianya manusia, kadisa golongan atas, golongan selebriti, golongan tingkat atas. Hadza wallahi, orang kata itu demi Allah, hariyun, pantas, patut, in khataba ayyunkaha, wa in syaf'a yusyaffa. Cik sanggup yang ngelamar, aku udah terima. Nah, itu. Mungkin siapa standar, kan seperti itu lah di kita itu. Mungkin jadi orang yang ganteng, joki dan sebagainya. Apa Anda menjadi? Masa kata Rasulullah, wa in syafa'a, dan jika memberi perlindungan, ayu syafa', maka akan dilindungi, akan dipenuhi.
Masa kata Rasulullah SAW, maka Rasulullah diam. Summa marra rajulun akhar, kemudian lewat seseorang yang lain. Faqala lahu Rasulullah, maka Rasulullah ada boleh ke teman jalisnya itu, teman duduknya itu, marah ke bihada, mengkasak. Bisa saja Rasulullah itu mengatakan apa? Orang yang lewat itu mungkin juga malaikat, karena akan dibuat pelajaran. Karena setiap peristiwa dengan Rasulullah itu menimbulkan hukum. Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah itu menimbulkan hukum, memberi dampak efek hukum, lalu menimbulkan hukum. Mungkin karena ingin memberi contoh ini, memberi contoh kepada sahabatnya bahwa kalau begini, kalau begini. Maka ya Rasulullah, maka berkata sehal itu, hadza rajulun min fuqara'il muslimin, kasak orang cek miskin, cek fakir. Hadza hariyun, pasti in khatabal alla yumkaha wa in syafa alla yushafa. Memudahkan lama tak kerja enggak sadar. Lain soalnya. Tak kencang lain. Dan sebagainya. Wa in qala alla yasma'u liqaulihi. Sekalipun dia mengatakan tidak akan diterima perkataannya. Maka Rasulullah SAW, hadza khairun min mil'il ardi mithli hadza. Hadza khairun min mil'il ardi mithli hadza. Ini Rasulullah. Ini kesenyamai orang. Maka tak ngaki perkataannya tak ngaki. Dengan alamar tak kerenda, alamar tak kerenda dan sebagainya. Jadi belum tentu karatu ke pangeran. Ada yang sokir yang geteng, belum tentu karatu ke pangeran. Kita ini kan odi ini kan kontrol karatu ke pangeran. Apa yang kita jalani itu sekecil apapun itu pola ambil sekaratu. Apa sekecil-kecilnya, berpakaian, berpenampilan, makan, sebagainya. Makanya kita ini karena sebagai peraturan Gusti Allah itu harus dihitung. Ketika mau tidur, dari mana cara tidur mesti peraturan Gusti Allah. Kalau bangun, dari mana cara peraturan Gusti Allah bangun. Terus kalau mau masuk WC, dari mana peraturan Gusti Allah. Keluar dari WC, dari macam sekarang itu Gusti Allah. Atau beban kancah, dari macam sekarang itu Gusti Allah. Akancah, dari macam akancah sekarang itu Gusti Allah. Kan itu. Nah, sekarang karena pengaruh berbagai persoalan, keadaan sosial dan sebagainya itu, sehingga rumus-rumus seperti itu tidak lewat di kita, tidak mampir di kita. Rumusnya jelas sudah. Rumusnya jelas. Tapi terlupain. Jangankan masyarakat kita, orang yang biasa. Kadang-kadang kiai sendiri itu lupa ke rumusnya itu. Lupa kepada rumusnya. Misalnya, saya begini. Misalnya ya, kita ini adalah Islam atau Muslim yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita itu sudah dijelaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dalam pengantar kuliah, dalam apa sudah dijelaskan kemana-mana. Tetapi ketika terkepok dengan satu hal tertentu, elang Ahlus Sunnahnya, asal aja elang. Kenapa kok bisa terpengaruh ke seperti itu? Ini banyak soal. Pas kelopahin. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bukan persoalan fikih, persoalan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Makanya di An-Nuqayyah itu, visi dan misi An-Nuqayyah itu dasar
Islam Ahlussunnah wal Jamaah, bukan dasar akidah menurut Al-Baghdadi dan Al-Asy'ari, bukan itu. Jangan lupa ya. Karena terlalu sempit kalau cuma menurut Al-Asy'ari dan Junaidi Al-Baghdadi, terlalu sempit. Sehingga dengan yang lain itu, kalau tidak Asy'ari dan dianggap bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Luar biasa di anak itu. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu betul-betul akidah seperti yang dipahami di dalam kitab-kitab. Bukan Ahlussunnah wal Jamaah seperti yang dipahami di luar kitab. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah yang dipahami menurut kitab itu ada di bidang akidah. Di bidang akidah. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ibadahnya apa? Apakah Syafi'iyah, apakah Malikiyah dan sebagainya. Nah, akhlaknya kalau dianggap itu menurut Ihya Ulumuddin. Kena lengkap di situ. Artinya kalau bukan itu, ya bukan anak bayar. Siapapun saja itu. Saya sering bergurau kalau dia itu di kampus teman-teman S2 itu. Berapa misalnya ada warna hijau, warna kuning, warna merah, warna biru. Sekarang menurut sampean kasih paling persentase paling banyak Ahlussunnah wal Jamaah. Saya tidak bisa politik ya, tidak bicara politik. Hanya kalau saya warna. Ya. Mereka bisa menilai. Nikah tidak sekali Ahlussunnah wal Jamaah nikah. Kenapa polana? Ya karena memang tak pernah ngurus Islam sekali. Nikah ki ngurus Islam sekali. Nikah banyak ngurus Islam malah. Tapi kadang-kadang orang seperti begini. Mohon maaf. Mana yang lebih baik? Azan di kandang atau pakai masjid? Nah itu. Ada yang seperti itu. Lembaganya masjid, tapi kemih. Ada lembaganya kandang, tapi pura-pura melakukan Islam di kandang itu. Yang lebih baik yang mana ya? Repot pas. Sudah keluar tidak di situ. Nyari lain. Kan begitu. Aku boleh TV, tak usah norok. Repot kita itu. Jadi kalau sudah kemauan, kalau sudah kita pribadi ini mau, surat adzan di kandang ya ada. Kalau sudah mau, kalau ke masjid ya kemih. Jangan kan guna kemih. Lebih dari itu ya. Mau. Merusak lembaganya sendiri, merusak komunitasnya sendiri, merusak agamanya sendiri. Kalau ada di kandang itu, agama dibuat alat. Memperalat agama. Katanya istilah sekarang, politisasi agama. Ya. Punya persoalan sosial. Kalau saya tidak mampu jelas itu. Ya. Yang mampu apa? Yang kita mampu. Ya sudah, istri kan bini dan anak baik. Sebisa kita bini dan anak kita lindungi. Karena memang batas minimal kita itu ku anfusakum wa ahlikum. Di luar itu kita tidak mampu. Yang kalau mampu ya mari. Kalau tidak mampu ya sudah kan itu. Itu sudah kalau kita sudah melakukan ku anfusakum dirinya sendiri dan keluarganya, dia sudah lepas dari gugatan Allah, sudah tidak digugat. Kalau dirinya saja tidak, keluarganya saja tidak, itu masih diperkarakan naudzubillah.
Jadi hadis ini menunjukkan al-hathu ala adamil istihanati bil fuqara wal masturin. Dorongan jangan sampai meremehkan orang miskin dan orang yang tidak terkenal, al-masturin. Orang yang yang ditutup. Bedeleng ngaleng singaleng. Tidak kenal orang. Farubba as'asa awbara khairun min mil'il ardi. Bisa saja orang cetak atau asoro sekalek, rambutnya kusut, kotor itu lebih baik dari sedekah dunia benesin. Jadi jangan memandang penampilan, jangan memandang performance. Sekarang kan orang memandang performance. Performance itu bisa dibuat. Saya mungkin pernah cerita, saya pernah undangan di suatu tempat yang tidak ada orang yang kenal sama sekali. Performance saya pakai sorban, pakai baju takwa, pakai sarung berpotong. Dan kiai saya sawang guna kan ada ibu di saya masuk kado. Sekarang saya lihat balik tanah tukar lesuk. Padahal ibu-ibu dia bersih asli ini kan jauh itu. Ah itu performa. Menang performa. Menang gaya. Ya Allah. Terus Al-Jabbar. Gusti Allah ini Afadul hadis annallahu ta'ala sya'a ayyatlukan nas ahraran yakhtaru kullu wahidin al-amal alladhi yuriduhu ba'da an bayyana lahum tariqal haqqi minal batil. Gusti Allah ini berkehendak, bisa saja berkehendak untuk meninggalkan orang dalam keadaan bebas setelah Allah memberikan petunjuk. Allah memberikan petunjuk, ini hak, ini batil, lalu dibiarkan Allah. Silakan. Wa hadainahu najdain. Ini yang hak, saya berikan dua jalan. Saya berikan dua jalan. Silakan Anda berbuat. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Disempan mundro kafir naudzubillah min dzalik, mundro iman silakan. Tapi ini rumusnya ini. Rumusnya iman begini, rumusnya kufur begini. Sudah diberi kebebasan. Jadi nanti di akhirat tidak bisa menggugat. Menggugat ditutup, sudah tidak ada. Karena sudah petunjuknya sudah ada. Kecuali memang Allah itu tidak akan menggugat, tidak akan menyiksa kepada orang yang belum sampai ke situ Rasul. Di daerah pedalaman misalnya, mulai zaman Rasulullah sampai sekarang misalnya tidak mengenal apa-apa. Nah, itu diampuni memang. Tapi saya kira kalau sekarang zaman digital sudah tidak ada orang yang tidak kenal Islam. Walaupun di mana-mana sudah tahu semua. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasul, innahu la ya'tir rajul samin al-azim yaumil qiyamah. Sesungguhnya akan datang seorang gemuk besar pada hari kiamat, la yazinu indallahi janaha ba'udatin,
Tapi ki beraan menurut Allah beraan lembangan ini. Nah, ini artinya apa? Ada harganya ke Gusti Allah itu. Orang kaya, orang terhormat secara manusia, orang lebih, orang atas, pejabat sebagainya, tidak ada harganya bagi Allah. Lebih berharga lembangan nyamuk daripada orang yang itu tadi, yang sombong itu. Ini potret Ar-Rajulus Samil Azim, orang selempo raja. Nah, ini gambaran orang, bukan fisiknya, gambaran orang sombong. Gambaran orang sombong seperti itu. Ar-Rajulus Samil. Hadis ini menunjukkan bahwa anna qimatal insan bi amalihi la bi syaklihi wa jismihi yaumil qiyamah. Harga manusia itu tergantung amalnya, bukan postur tubuhnya. Qimatul insan bi amalihi la bi syaklihi. Atau wa jismihi la bi syaklihi, bukan dengan keterampilannya. Yaumil qiyamah. Alal muslimi ayyahtamma bi islahi qalbihi. Kewajiban kita lebih memperhatikan untuk perbaikan hati dan perbuatannya qabla tinaihi bimadharihi, sebelum memperhatikan fisik. Pertama kali anjurannya adalah islahul qalbi wal amali, sebelum memperhatikan fisik. Yang paling banyak kita perhatikan apa? Semua yang paling banyak. Makanya tinggal kaca, butuh doa, Allahumma kama asna musibah. Ikut bagus robana. Yang paling banyak dirawat apanya? Wajah paling banyak. Tidak ada yang lebih banyak dengan. Walaupun di bawah, di tengah ini tempatnya kotor, tapi lebih banyak merawat wajah. Karena pusat perhatian orang di wajah. Mengidentifikasi orang di wajah. Malah sekarang muncul ilmunya wajah. Membuat ngangkak seperti bibir sekacer menunjukkan apa? Ada ilmu itu. Mata nasi kacer, buat anu, boleh nak mengkat teku begini, oh iya benar artinya kapri. Benar artinya. Ilmu mana Gusti Allah muncul kapri. Akhirnya tak tuntas, ya benar artinya. Sampai pengikut manusia, koceng itu udah ilmu lagi. Jadi mau koceng dep dari Martina itu bagus itu. Sampai ke koceng tuh. Dah boleh kena boleh manusia. Itu bagian dari ilmu Gusti Allah. Tentunya banyak ilmu-ilmu yang belum terungkap. Udah kaya lagi, ngeliti koceng, ngeliti manusia. Apa yang tidak ada? Semuanya ada. Batu, tumbuh-tumbuhan, sudah ada ilmunya semua. Buat sampean mulai bunga misalnya. Ini bunga atau kan bunga. Rempur menuju toko bunga itu. Menjual bunga, mekar semua. Tinggi itu buka lakunya lepas. Ini kan naik, ini kan tak bisa dah. Saya baru nyoba saja. Ini ke foto kan ini kargo tak bisa. Saya yang begitu berpohon kelengkeng. Ini kelengkeng kun ini saja tak pernah buah, tak pernah sekolah sekali. Sudah can orang kutu begini, tak bisa. Kecut terakhir kah
Kutu adi ilmu na tibi kan. Ilmu na tibi. Kena oleh penjaringan baca nang Google aduh, tak karo. Pas kape pas. Kena oleh udah iklan ini kena gampang itu kan ada yang mati pas itu mas. Tapi tahu pada ada yang melarat dan sebagainya. Ada matahari pesen saya. Bener yang jangan keluarga. Sudah saya mikir itu. Ada hubungan paling berasa paruh itu putih-putih bohong dan benarnya. Jangankan itu, cek yang terlalu baca bener kan? Tinggi baca itu ya, saya keluar itu saya lenseng. Terus fal iblatul qulub wal a'mal la al mudhahir wal ajsam. Sebitong itu ateh ban pekerjaan, bukan penampilan. Ya. Ini sedikit saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Paling tidak dipakai untuk diri sendiri dan keluarga. Kalau kita punya mampu untuk masyarakat sekitar, ya sebisanya. Paling tidak untuk diri kita sudah tahu, setelah tahu bagaimana berikutnya. Ini yang paling penting. Ya, sebab hidup ini, umur manusia ini kan seperti kapur barus, seperti kamper ya, kamper. Kamper itu sabak itu menyusut, kita tahu dalam itu. Menyusut. Karbon yang jalan itu, karbon seperti sabak itu. Jangan diapa-apakan. Pada pokoknya manusia itu, nang pakun terus sampai jantan, sampai tidak mampu. Jadi pokok tak ada yang kui, bentar ada tak yang kui. Saya kadang-kadang begini, saya pikiran saya sendiri. Jadi yang tos kasta itu tak usah nontos pagi hari kiamat. Sekarang sudah kasta mulai lombok. Mata ki umur belasan begini, mata ki umur. Kok sadarnya itu setelah umur kepala 5, kepala 6, kepala 7. Nah, apakah persoalannya karena diri sendiri atau persoalannya karena lingkungan tidak memberikan pengaruh kepada kita? Sehingga kalau sudah usia seperti sekarang ini, yang dipikirkan kalau saya itu menata bagaimana di akhir kehidupan itu. Ditata. Pertama apa yang disiapkan? Apa yang kita bisa? Apa yang bisa kita amalkan? Yang bisa saja sudah, tidak usah terlalu nguyuh. Yang bisa. Kita bisa beramal apa? Amal fisik. Apa misalnya? Rawatibnya apa sudah full atau tidak? Belum. Tahajudnya apakah sudah sekian? Belum. Mampunya berapa? Ya sudah, mampu sedekah. Nabi memberikan kelonggaran. Apa kelonggarannya? Lastu kahayatikum. Kamu tidak akan bisa seperti saya. Karena kamu memang dicetak lemah seperti itu. Kalau saya dicetak memang kuat seperti ini. Sehingga kalau saya tidur itulah Gusti Allah. Kalau saya tidur daripada ingin minum Gusti Allah. Kalau kita kan tidak. Jadi enteng saja, biasa sajalah. Yang kita mampu, yang tidak bisa sedekah model lain. Makanya kata Buya Hamka itu, apa yang bisa kamu kerjakan hari ini? Bisa andi ilmu, berikan ilmunya. Andi harta, berikan hartanya. Kuat fisik, berikan fisik. Tidak ada semuanya, ilmu tadabir, apa. Paling tidak memberikan senyum ke orang. Paling tidak boleh. Kalau sudah tidak bisa senyum ke orang, tidak mengerjakan perbuatan buruk. Nah, itu sudah terakhir. Tak ada coba, paling akhir sudah. Tadi saya sumbang akhir. Tidak punya untuk
distribusikan, tidak punya untuk disumbangkan kepada orang dalam bentuk apapun saja, fisik, harta, dan sebagainya, tak bisa. Sudah tidak sekali. Nah, pas itu saja sudah. Paling akhir, tak kembali cobaan, baik kepada diri sendiri atau kepada orang. Kan itu saja sudah luar biasa. Kalau saya terus terang sudah saya coba menata itu, menata apa yang saya punya, misalnya punya saya misalnya. Punya baju misalnya, kok memate baju saya dibegitukan, punya kitab saya dibegitukan. Terus siapa yang perlu dihubungi, ABCD. Terus ada kuburan, mari sudah saya siapkan kuburan, kain kafan. Jadi tak usah repot pas. Masalah selamatan, nah itu kita sedia masalah selamatan itu. Ini nak foto tersologi ya, kan aku ya doa. Baik, sampai di sini ya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu wasallam ala Muhammad. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunub walidina wa ikhwatina wa akhawatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa man awsana bid-du'a. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.